Masih dari brosur halaman 3 Ustaz, di surat Al-A'raf ayat 156. Waktub lana fi hadhihi dunya hasanatan wa fil akhirati inna hudna ilaik qala adzabi usibu bihi man asya wa rahmati wasi'at kulla syai' fasaktubuha lilladzina yattaquna wa yu'tuna az-zakata walladzina hum biayatina yu'minun. Dan tetapkanlah untuk kami kebajikan di dunia ini dan di akhirat. Sesungguhnya kami kembali bertaubat kepada Engkau. Allah berfirman, siksaku akan kutimpakan kepada siapa yang aku kehendaki, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Maka akan aku tetapkan rahmatku untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Mohon penjelasan pada kalimat rahmatku meliputi segala sesuatu. Ustaz. Rahmatku meliputi segala sesuatu. Jadi rahmat Allah, kasih sayang Allah itu luas sekali. Allah itu memiliki rasa kasih, rasa sayang, dan luas sekali, tidak bisa terhitung. Apa yang Allah sudah berikan itu tidak ada yang bisa menghitung. Dan Allah juga sudah menetapkan pada dirinya sifat rahmah itu, kasih sayang. Termasuk salah satu dari bentuk kasih sayang Allah, kalau ada orang yang melakukan satu perbuatan dosa karena kejahilannya, kemudian dia bertobat dan melakukan perbaikan, maka Allah akan ampuni. Ini salah satu sifat kasih sayang dari Allah. Bentuk kasih sayang Allah yang lain, kalau ada hambanya yang berbuat maksiat, itu tidak langsung dimatikan oleh Allah sebagai azab dari Allah, tidak. Namun ditunda, diberi tangguh oleh Allah, agar hamba itu berpikir dengan daya pikir yang Allah anugerahkan. Apakah terus dalam kemaksiatan, dalam pembangkangan kepada Allah, atau kembali kepada Allah. Nah, penangguhan azab ini salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Sehingga Allah itu kasih sayangnya sangat luas. Coba diingat itu Ustaz, Quran surat apa itu? An-Nahl 61 atau apa? Walau yu'akhidullahu an-nasa bidzulmihim ma taraka 'alaiha min dabbah. An-Nahl 61 atau berapa itu? Ya, 61 ya. Surat An-Nahl surat ke-16 ayat 61. Ustaz. Walau yu'akhidullahu an-nasa bidzulmihim ma taraka 'alaiha min dabbatin walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jikalau Allah menghukum manusia karena kezalimannya, niscaya tidak akan ditinggalkannya di muka bumi sesuatu pun dari makhluk yang melata. Tetapi Allah menangguhkan mereka sampai kepada waktu yang ditentukan. Maka apabila telah tiba waktunya yang ditentukan bagi mereka, tidaklah mereka dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak pula mendahulukannya. Ya tak? Seandainya Allah itu langsung turunkan siksanya, turunkan azabnya di saat manusia berbuat dosa, niscaya kita pun sudah tidak hidup hari ini. Nah, kita sudah dimatikan semua oleh Allah.
Tidak hanya sekali dua kali kita berbuat dosa, berkali-kali. Namun Allah masih beri tangguh. Coba seandainya manusia sekali kita berbuat dosa langsung Allah turunkan azab. Hari ini sudah tidak ada manusia yang hidup. Bahkan tidak ada satupun makhluk yang melata yang masih hidup di dunia. Artinya kehidupan dunia sudah selesai. Kalau Allah turunkan azab pada manusia yang berbuat dosa, sekali berbohong langsung turun azab, dimatikan oleh Allah. Maka tangeh lamun kita masih hidup hari ini. Dosa kita ini tidak terhitung jumlahnya. Setiap waktu berbuat dosa, baik sadar maupun tidak sadar. Bahkan melalui ucapan kita ini pun seringkali tanpa kita sadari menimbulkan perbuatan dosa. Namun Allah tidak lantas serta-merta turunkan azabnya. Tapi Allah berikan tangguh kepada kita untuk berpikir mau kembali kepada Allah, tobat, berhenti dari maksiat, atau meneruskan kemaksiatannya. Namun ingat, baik yang kembali bertobat maupun yang terus dalam kemaksiatan setelah tangguh diberikan, satu saat dia akan menjumpai ajalnya, akan selesai batas usianya. Kalau sudah sampai waktunya, tidak bisa diundur, tidak bisa dimajukan. Nah, penangguhan siksa dari Allah ini itu termasuk bentuk rahmat, bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Khalik itu beda dengan makhluk. Nah, kalau kita ini orang sekali berbuat salah pada kita, mungkin masih bisa kita maafkan. 2 kali, 3 kali, 4 kali sulit bagi kita untuk memaafkan orang tersebut. Namun tidak bagi Khalik. Sang Khalik karena rahmatnya meliputi segala sesuatu, meliputi jagat raya ini, meliputi semuanya kasih sayang Allah itu. Maka hambanya jangankan hanya sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, bahkan berkali-kali. Bahkan dosanya setinggi langit, sedalam lautan sekalipun, sebanyak buih di lautan, kalau dia betul-betul mau bertobat kepada Allah, maka Allah dengan rahmatnya akan meliputi orang tersebut, diampuni dosa-dosanya, diampuni kesalahannya, maka diterima tobatnya, dihapus kesalahan-kesalahannya untuk kelak kemudian dimasukkan ke dalam surganya. Itulah Khalik. Nah, kita tidak. Sekali orang menyalahi, menyakiti, mungkin masih bisa memaafkan kita. 2 kali mungkin masih bisa. 3 kali, 4 kali, nah sudah sulit. Sulit kita memaafkan kesalahan orang lain yang terlalu sering berbuat salah pada kita. Sang Khalik mengedepankan sifat kasih sayangnya. Kalau azab itu, siksa itu berarti pilihan. Kalau hambanya memilih itu, maka Allah menghendaki. Maka ayat itu kan berbunyi, adzabi usibu bihi man asya. Siksaanku akan aku timpakan pada siapa yang aku kehendaki. Artinya, kalau hambanya memilih mendapatkan siksaan tersebut, maka Allah menghendakinya. Namun demikian, Allah mengedepankan sifat kasih sayangnya dengan memberi tangguh. Kalau kemudian tangguh itu betul-betul dimanfaatkan oleh hambanya dan kembali bertobat kepada Allah, maka
Allah akan ampuni dosa-dosa hamba tersebut. Bahkan kedurhakaan seorang hamba, pembangkangannya itu sudah sangat israf, melampaui batas. Ibaratnya setinggi langit, sedalam lautan, sebanyak buih di lautan. Bahkan sampai detik-detik akhir, Fir'aun saja masih diberi kesempatan untuk kembali. Sampai detik-detik akhir. Fir'aun yang bahkan sampai mengaku Tuhan, ya, oleh Allah karena sifat rahmannya, sifat kasih sayangnya, Allah masih utus Musa kepada Fir'aun. Sampai akhir itu, Fir'aun yang mengaku Tuhan semacam itu betul-betul sangat membangkang kepada Allah, masih diberi kesempatan oleh Allah untuk kembali. Jika Fir'aun kembali, tentu Allah akan ampuni. Namun ternyata Fir'aun milih siksaan Allah. Ya sudah, Allah timpakan siksaannya. Ini Fir'aun sudah coro dosane kuwi wis, namun sampai ngaku sebagai Tuhan kok. Tapi oleh Allah, karena Allah ini Khalik, mengedepankan sifat kasih sayangnya, hatta Fir'aun, sampai Fir'aun pun yang sangat-sangat membangkang semacam itu masih diberi kesempatan oleh Allah. Namun hingga akhir Fir'aun milih siksaan Allah. Ya sudah, Allah timpakan. Ini maksud warahmati wasi'at kulla syai'. Jadi rahmat Allah, kasih sayang Allah itu meliputi segalanya. Semua yang di langit, semua yang di bumi, ini terliputi dengan kasih sayang Allah. Tidak ada satupun yang luput dari kasih sayang Allah. Tidak ada satupun. Maka kita sebagai makhluk juga diperintah oleh Allah berkasih sayang. Lebih-lebih kepada sesama manusia. Dengan hewan pun kita ada perintahnya. Nah, menajamkan pisau yang akan digunakan untuk menyembelih. Ada kasih sayangnya. Ya, ada lagi.